Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivianti Zain, nomor spanduk F 2020-01174, kelas A3, jurusan S1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Untuk lebih kejelasannya saya akan menjelaskan pada gambar berikut. Baiklah, materi yang akan saya bawakan adalah anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Selanjutnya ada indera. Indera terbagi menjadi dua, yaitu indera pembau atau penciuman dan indera pengecap atau perasa. Adapun kelainan pada sistem koordinasi hidung, lidah, dan kulit. Selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera merupakan sistem koordinasi yang lain dan yang mampu menerima rangsangan tertentu. Indera adalah organ reseptor sensori yang berfungsi untuk menerima rangsang. Organ indera terdiri dari hidung, lidah, kulit, mata, dan telinga. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa bagiannya saja, yaitu hidung, lidah, dan kulit saja. Selanjutnya, indera pembau atau penciuman. Penciuman yaitu mendeteksi seperti bau busuk, bumbu-bumbu, minyak wangi, dan lain-lain. Indera tersebut adalah hidung. Hidung merupakan alat indera pembau atau penciuman dan sistem peringatan dini dari udara yang tercemar, asap, dan bahaya yang lainnya. Adapun indera pengecap atau perasa, pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk komereseptor langsung dan merupakan satu dari 5 indera tradisional. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Penjelasan pertama adalah hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernapasan. Selanjutnya ada struktur hidung. Struktur hidung dibentuk oleh rangka tulang dan tulang rawan, jaringan ikat, otot-otot kecil, dan dilapisi kulit. Kerangka tulang terdiri dari os nasalis, processus frontalis, os maxilla, dan processus nasalis, os frontal. Bisa kita lihat di samping gambar hidung luar. Hidung bagian luar. Dari luar kita bisa lihat bahwa hidung memiliki 2 lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan meatus eksternal. Selain tulang rawan, meatus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Di hidung bagian luar juga terdapat otot yang membantu dalam membentuk ekspresi wajah. Selanjutnya, kerangka tulang hidung. Kerangka tulang terdiri dari tulang hidung atau os nasalis, processus frontalis, os maxilla, dan processus nasalis, os frontal. Adapun tulang rawan, sepasang cartilago nasalis lateralis superior, sepasang cartilago nasalis lateralis inferior atau cartilago ala mayor, cartilago ala minor, tepi anterior cartilago septum. Berikut rongga hidung atau cavum nasi. Rongga hidung berbentuk terowongan, dibagi 2 oleh septum nasi.
kaf nasi kanan dan kiri. Pintu masuk bagian depan ke nares anterior dan lubang hidung ke nares posterior atau coana. Tepat bagian depan nares anterior, vestibulum, dinding kaf nasi, medial ke septum nasi, lateral agar nasi dan konka, interior ke os maxilla dan palatum, superior ke lamina cribriformin. Bagian hidung bagian luar. Dari gambar yang kita lihat tadi, bahwa organ hidung bagian luar dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu, ada lubang hidung dan kolumella yang merupakan sekat di antara kedua lubang hidung tersebut. Berikutnya struktur hidung. Struktur hidung bagian dalam. Bisa kita lihat gambarnya. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau disebut cilia. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Selanjutnya, bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung terbagi menjadi 4. Yang pertama, rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai menuju tenggorokan. Di samping itu menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang kedua, septum atau pemisah hidung. Antara lubang hidung yang kanan dan yang kiri dinamakan dengan septum hidung. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Yang ketiga, silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk tidak mencapai sistem pernapasan kita. Dan yang terakhir adalah selaput lendir, adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus atau dalam bahasa yang sederhana disebut ingus atau mukus. Ini melindungi kita dari bakteri. Berikut fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama adalah yaitu untuk membantu pernapasan. Lubang hidung adalah pintu masuk ke saluran pernapasan. Artinya, selama bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan keluar dengan cara yang sama saat menghembuskan napas. Hidung tidak hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, akan tetapi hidung juga berperan dalam pengecapan makanan, penciuman atau pembau, bahkan sistem pertahanan tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap serupa saraf yang menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor di otak. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap ini. Selanjutnya, anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 depan atau yang disebut apex. Yang kedua, 1/3 belakang yang disebut dorsum. Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yakni apex linguae atau ujung lidah, corpus linguae atau badan lidah, dan radix linguae atau akar lidah. Anatomi lidah juga itu adalah indera khusus pengecap terletak pada dasar mulut, ujung dan pinggiran bersentuhan dengan gigi, organ yang tersusun dari otot,
Sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot. Otot intrinsik melakukan semua gerakan halus. Otot ekstrinsik mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, mengunyah, menelan. Bila digulung ke belakang atau frenulum linguae, selaput lendir lidah selalu lembab saliva, berwarna merah jambu, permukaan atas ditutupi tonjolan atau biasa disebut papilah. Gambar selanjutnya adalah struktur lidah. Struktur lidah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian depan lidah. Bagian depan lidah sangat fleksibel dan bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf, membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah, mendorong makanan kembali ke permukaan kunyah gigi sehingga gigi dapat menggilasinya. Yang kedua, bagian belakang lidah juga untuk pengunyahan. Begitu makanan sudah halus dan tercampur dengan saliva atau air liur, atau pada saat meludah, otot-otot belakang lidah bekerja. Otot tersebut bersama-sama air liur mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus, yaitu pipa yang menghubungkan tenggorokan dengan perut. Berikutnya, struktur papila lidah. Ada 3 jenis papila, yaitu yang pertama, papila filiformis, banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Yang kedua, papila circumvallata, memiliki bentuk V dan terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Papila ini berukuran paling besar daripada yang lain. Yang ketiga, papila fungiformis. Papila fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Adapun papila foliata ini umumnya banyak terletak pada bagian sisi lidah. Papila berfungsi membantu untuk memegang makanan. Papila memiliki kuncup pengecap. Kuncup menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, atau asin. Slide selanjutnya ada struktur fisiologi pengecapan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecup melalui pori-pori bagian atas. Tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif atau disebut mikrofili. Larutan kimia makanan saat berkontak dengan mikrofili merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke syaraf 0,7 dan syaraf 9 otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecapan primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Yang terakhir, mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Di samping kita dapat melihat peta lidah. Peta lidah terbagi menjadi 5, yaitu asam, asin, manis, pahit, dan umami. Berikut ada fungsi lidah. Tidak hanya sebagian indera pengecap, lidah juga berperan penting dalam proses menelan, pengunyahan, dan kemampuan bicara. Fungsi lidah selanjutnya adalah membantu makanan yang masuk ke dalam mulut tentu perlu dilumatkan. Proses pelumatan makanan ini dilakukan oleh lidah dan gigi. Setelah lumat, lidah jugalah yang akan membawa makanan tersebut masuk ke tenggorokan menuju lambung. Fungsi lidah untuk tubuh. Yang pertama, mengecap rasa. Kedua, untuk makan dan minum. Yang ketiga, membantu proses menghisap. Yang keempat, membantu proses pengunyahan. Yang kelima, bagian dari sistem pertahanan tubuh. Dan yang terakhir adalah membantu berbicara. Selanjutnya kita masuk pada kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Kulit merupakan
merupakan bagian terluar dari tubuh manusia, mempunyai beberapa lapisan jaringan ektodermal dan penjaga otot-otot yang mendasari seperti tulang, ligamen, dan organ internal. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada organ dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas, sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Slide berikutnya, anatomi kulit. Bisa kita lihat gambar berikut. Kulit merupakan salah satu organik terbesar dari tubuh, di mana kulit membentuk 15% dari besar badan keseluruhan. Kulit mempunyai daya regenerasi yang besar. Misalnya jika kulit terluka, maka sel-sel dalam dermis melawan infeksi lokal, kapiler, dan jaringan ikat akan mengalami regenerasi epitel yang tumbuh dari tepi luka menutupi jaringan ikat yang regenerasi sehingga membentuk jaringan parit yang pada mulanya berwarna kemerahan karena meningkatnya jumlah kapiler dan akhirnya berubah menjadi serabut kolagen keputihan yang terlihat melalui epitel. Selanjutnya, kulit dibagi dalam 3 lapisan yang disebut epidermis, dermis, dan hipodermis, yaitu epidermis adalah bagian terluar kulit, lapisan sel dengan ketebalan berbeda tergantung letaknya pada tubuh. Rata tebalnya kurang dari 0,5 mm, tersusun dari sel-sel keratinosit yang membentuk struktur. Sedangkan dermis adalah bagian lapisan epidermis dengan yang itu membuat perakutis dan jaringan subkutan yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. Adapun hipodermis adalah lapisan pada struktur kulit manusia paling bawah. Fungsi utamanya yaitu mengontrol suhu tubuh dan menyimpan lemak secara teknis. Lapisan ini disebut dengan subkutan atau subkutis. Ini bukan bagian dari kulit, tapi hanya membantu menempelkan dermis ke tulang dan ke otot. Selanjutnya, struktur kulit. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, yang mana kita sudah jelaskan di atas itu bagian-bagiannya. Dan selanjutnya kita akan pindah ke mekanisme rangsangan. Rangsangan di kulit misalnya menyentuh air dingin atau air panas, dipukul, dicubit, disentuh, dan lain-lain akan diterima oleh reseptor atau penerima rangsangan yang terletak di bawah permukaan kulit. Kemudian diteruskan oleh saraf tepi atau saraf di luar otakan sumsum tulang belakang, lalu masuk ke dalam susunan saraf pusat di sumsum tulang belakang. Kemudian stimulus diteruskan ke atas sampai ke talamus atau pusat penyebaran utama impuls-impuls sensoris yang berperan penting dalam proses. Dari sini stimulus dikirimkan ke pusat sensorik di otak besar atau cerebral cortex yang disebut korteks sensorik. Di samping ada gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar reseptor ke saraf sensorik, dari saraf sensorik ke otak, dan ke otak ke saraf motorik, lalu ke efektor. Sedangkan gerak refleks reseptor ke neuron sensorik, dari neuron sensorik ke sumsum tulang belakang, dan dari itu ke neuron motorik, lalu ke efektor. Selanjutnya, fungsi kulit. Dengan
adanya reseptor atau penerima rangsang pada kulit, maka kulit memiliki peran yang sangat penting dalam sistem koordinasi. Dalam sistem koordinasi, kulit akan bekerja dengan sistem saraf, melindungi tubuh dari gangguan lingkungan, tempat penyimpanan lemak, tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari, alat pengeluaran keringat, membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Fungsi dasar kulit dalam sehari-hari yaitu bekerja sebagai penghalang, melindungi dari kehilangan air serta cedera fisik dan kimia juga serangga, membantu melawan kuman, alergi, toksin, dan karsinogen melalui bagian dari sistem imun yang ada di kulit kita. Memberi kecantikan dan daya tarik fisik, kualitas, dan kondisi kulit berkontribusi besar terhadap persepsi akan kesehatan, kebugaran, kemudaan, dan kecantikan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.